Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Expander, Pajero, Fortuner ketika di jalan terlihat sangat norak, merasa paling bagus, merasa paling mahal. Ugal-ugalan pasang strobo jadinya kesannya norak melekat pada mobil tersebut. Kalau saya baca teksnya, Expander, Pajero, Fortuner ketika di jalan sangat norak karena paling bagus, merasa paling mahal, pasang strobo, ugal-ugalan jadi kelihatannya norak. Menurut saya bukan mobilnya yang ugal-ugalan, bukan mobilnya yang norak, tapi the man behind the wheel-nya kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Tapi memang benar sih ya, saya mendukung statement tersebut. Ada banyak pengguna mobil dan menurut saya nggak cuma itu, ada banyak juga mobil-mobil yang lain selain merek yang disebutin tadi dan tipe yang disebutin tadi yang ugal-ugalan di jalan. Ada banyak. Bahkan kalau kalian ada di kayak kota yang kayak di Makassar tuh angkot juga ugal-ugalan dan mereka nggak pasang strobo, ugal-ugalan di jalan. Pepet sana sini, terus termasuk mobil pickup juga ada beberapa lah intinya. Tapi ya wes, itu bukan salah mobilnya, tapi orang yang mengemudikannya. Dan seperti apa sebenarnya Mitsubishi Expander Cross khususnya kita bakal tunjukin ke kalian dan kita jelasin, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Dan teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Mitsubishi Expander Cross dan yang ada di belakangnya adalah Mitsubishi Expander. Dan mobil ini itu fix, udah final sebagai salah satu mobil low SUV yang terkenal paling gagah dan paling ganteng di kelasnya. Itu no debat ya menurut saya, no debat untuk desain daripada mobil ini. Mobil ini memiliki desain yang fix dengan dynamic shield yang ada di bagian depannya. Ada banyak juga komentar yang menganggap bahwa ini udah ketinggalan zaman untuk desainnya, masih segitu-gitu aja, padahal di awal kemunculan Expander desainnya udah kurang lebih kayak gini. Ya menurut saya, sekalipun sekarang masih tetap kayak gini, tapi ya rasa-rasanya nggak ada yang bisa menyaingi tampilan atau tampang daripada si Mitsubishi Expander Cross ini. Masih tetap menjadi salah satu yang paling gagah di kelasnya. Yang lain mungkin kelihatan mewah seperti Honda BR-V ya, oke, dia kelihatan looks-nya lebih kelihatan elegan. Kalau ini looks-nya lebih kelihatan laki banget dan maco banget ya. Nah nih, terus di bagian belakang juga ada Mitsubishi Expander Cross yang sama dan di sampingnya ada Mitsubishi Expander Ultimate. Nah, warna hitam semua nih variannya. Warna hitam. Nah, terkait mobil ini, kalau misalkan kita bandingin sama yang lain, mungkin yang lain punya ADAS ya. Punya fitur ADAS yang pastinya itu lebih mengarah ke sistem safety-nya mobil. Di sana juga ada Expander tuh. Tapi yang di sana mobil orang tuh udah ada yang punya. Nah, balik lagi tentang ADAS. Jadi menurut saya ADAS tuh penting, iya, penting, tapi lebih penting sebelum kita berpasrah diri pada benda atau pada teknologi benda, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk kaitan dengan safety. Jadi se-safety apapun teknologi kendaraan, kalau di kitanya yang nggak safety, maka kita tetap akan punya potensi untuk mengalami kecelakaan. Bahkan se-safety apapun kita dalam berkendara, itu kadang-kadang kecelakaan ada aja. Karena ya kita tahu bahwa takdir hidup udah digariskan. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus lebih penting mana? Pakai ADAS apa nggak pakai ADAS? Oke, lebih bagus pakai ADAS. Tapi kita bahas mobil ini. Mobil ini juga punya sistem safety yang cukup advance. Termasuk salah satu yang kita sebutin adalah Active Control. Active Control itu memungkinkan mobil ini untuk diakselerasi, berbelok ke sana kemari tanpa adanya kekhawatiran atau ketakutan mobilnya akan over atau understeering. Karena sistem ADAS itu adalah salah satu sistem akselerasi, bukan akselerasi ya, sistem manuver ya, sistem manuver yang awalnya disematkan di mobil balapnya Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Evolution. Nah, ini juga disematkan di Mitsubishi Expander Cross ini, termasuk yang ada di Mitsubishi X-Force juga. Jadi distribusi torsi pada saat mobil diakselerasi ya, dimanuverkan ke kiri ke kanan itu akan mengatur secara cerdas di bagian rodanya. Jadi itu yang membuat mobil ini pastinya cakep dan pinter banget. Jika misalkan tiba-tiba kita melaju terus di depan hampir nabrak, kita menghindar tiba-tiba zut kayak gitu, dia akan lebih stabil. Nah itu menurut saya yang cukup advance dari mobil ini, dan termasuk sistem safety juga yang dia bukan sensor-sensoran tapi lebih kepada teknologi di bagian kaki-kakinya. Terus selanjutnya di mobil ini juga itu menggunakan shock breaker ya, atau pair yang lebih advance dari yang sebelumnya. Makanya dia kalau kita goyang-goyangin ini berasa nggak limbung. Kalau misalkan kalian ngebandingin sama Mitsubishi Expander sebelumnya,
atau misalkan kalian pengalaman selama ini mengemudikan Mitsubishi Expander yang generasi sebelumnya, kalian coba deh untuk dilakukan test drive terhadap si Mitsubishi Expander Cross dan Mitsubishi Expander edisi terbaru ini. Handlingnya pasti akan sangat beda, karena kenapa? Rigiditas kaki-kakinya juga lebih beda. Yang lama itu soft, nyaman banget pastinya, nyaman banget ya. Karena kita tahu bahwa mobil yang nyaman itu selalu identik dengan suspensi yang empuk, lembut, ya. Tapi kalau kita bicara MPV, ini kan masuk kategori low SUV. Kalau kita bicara MPV mah, dia lembut, empuk iya, tapi dia agak tinggi ya. Kalau kita bicara SUV, makanya dia rada limbung dikit. Nah, kalau misalkan mau empuk, nggak limbung ya, mobilnya harus direndahkan atau di lowering. Nah, itu juga bisa. Tapi balik lagi ya, kita ngomongin mobil ini dalam keadaan standar. Dan kaitan dengan komentar yang di awal tadi, Expander, Fortuner, Pajero itu kelihatan mobil yang norak karena selap-selip di jalan, merasa paling mahal, merasa paling mewah, pasang strobo dan seterusnya. Menurut saya, sebenarnya mobil ini nggak pakai strobo pun udah kelihatan gagah banget, maco banget. Nggak perlu untuk lebih show on lagi, karena mobil ini udah jadi attention menurut saya. Kalau misalkan di jalan, orang ketemu sama Expander apalagi malam hari itu ketahuan banget. Itu lampunya Expander, itu lampunya Expander, dan memang gagah banget. So, itu menurut saya react atau tanggapan atas komentar dari teman kita yang tadi. Semoga membantu menjawab ya. Jadi bukan salah mobilnya, tapi menurut saya yang perlu dikoreksi adalah the man behind the wheel-nya, atau orang yang ada di balik kemudinya. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.